Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kami hormati Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Rasta Kurniawati Borupine MMA. Yang kami hormati Ketua Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati instruktur dan ko-instruktur. Dan yang kami hormati peserta Qiyam Angkatan kelima. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Nani Hartani Simanjuntak dan Dea Olivia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور والحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
ibunya telah mengandung selama keadaan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menanti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempatmu kembali. Maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh tidak ada sesuatu perbuatan sebiji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi. Niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, terima kasih kepada Nani Hartati Simanjuntak dan Dea Olivia. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU, dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dipimpin oleh paduan suara. Sang Surya
Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan kelima tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Bahril Datuk MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang sama kita hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Anda Radiman Sultan, Wakil Dekan FISIP UMSU Anda Abror Adani, Badan Islam Al-Islam Kemuhammadiyahan UMSU hadir Anda Rasta Kurniati dan Anda Said, serta seluruh instruktur. Tentu saja anak-anak kami semua yang hari ini menjadi peserta kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan khusus untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita masih terus dapat melaksanakan qiyam ini walaupun dalam bentuk
daring. Ya. Nah hari ini kami dihadirkan di studio untuk menyampaikan bimbingan dan sekaligus membuka acara ini. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan rujukan uswatun hasanah di dalam hidup dan kehidupan kita. Nada kami sekalian, tadi sudah disebutkan ini adalah angkatan kelima untuk tahun 2021. Kalau tidak salah saya sudah membuka untuk yang ketiga ini ya. Tentu dalam setiap kali pembukaan entry point-nya masuknya dari titik yang berbeda-beda barangkali ya. Tetapi pada intinya adalah apa yang akan selalu kami sampaikan dan yang akan kami sampaikan adalah merupakan motivasi kepada baik kepada penyelenggara, kepada Badan Lesan Muhammadiyahan maupun terutama kepada anak-anak kami semua yang hari ini mengikuti kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti historis beliau ini juga akan disampaikan ya di dalam kajian kita ini. Ya. Tapi saya akan mengambil satu hal dari sejarah beliau ini. Saya mulai dengan membaca dulu surat As-Saff ya, ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya Allah menghendaki kita untuk senantiasa melakukan apa yang kita katakan dan sangat besar kebencian Allah kepada orang yang tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, kenapa saya mulai dari ayat ini ya? Dalam running text TV-mu beberapa hari ini, saya selalu melihat bahwa Kiai Dahlan itu dinyatakan sebagai mubaligh yang tidak retak antara perkataan dan perbuatan. Ya. Ini bahasa yang agak apa ya, bukan aneh tapi saya baru ini mendengar istilah itu ya, tidak retak antara ucapan dan perbuatan. Nah, dan itu memang dilaksanakan oleh Kiai Dahlan ketika murid-murid beliau memprotes ya, kenapa berulang-ulang terus melakukan kajian Al-Ma'un, surah Al-Ma'un gitu. Pertanyaan beliau kepada murid-murid beliau waktu itu adalah apakah surah Al-Ma'un itu sudah diamalkan atau belum? Ya. Nah, kata Kiai Dahlan, oleh karena itu tadi diulang-ulang terus karena kalian belum mengamalkannya. Ya. Jadi itu bimbingan yang utama ya, prinsip yang disampaikan oleh yang pertama yang mudah-mudahan akan anak kami adopsi semua menjadi nilai juga dalam kehidupan, yaitu senantiasa sesuai perkataan dengan perbuatan. Dalam kehidupan kita memang ini sangat penting ya, sesuainya perkataan dengan perbuatan ini. Kenapa? Karena salah satu ciri orang munafik adalah ketika dia berkata selalu dusta. Nah, di dalam kajian nanti beberapa dalam 3 hari ini, anak semua akan mendapatkan materi, mendapatkan masukan dari para instruktur yang mungkin walaupun ini tidak eksplisit ya, bagaimana berkata-kata, bagaimana menyusun kalimat dan sebagainya, otomatis di dalamnya nanti akan include di dalam kajian-kajian itu ya. Kenapa? Karena ada persoalan qaulan ya dalam Quran ya. Kata-kata ini agama kita tuh perhatiannya sangat besar. Kenapa? Karena kata-kata ini sangat menentukan dalam kehidupan kita. Ya. Konon katanya Perang Dunia Pertama itu dimulai dari perang kata, baru perang sungguhan. Ya. Nah, oleh karena itulah dalam agama kita
sangat banyak ayat ya, mungkin tidak sobat kita bacakan semua hari ini, tapi saya yakin nanti akan jadi bagian dari kajian kita ini, ya, ayat Al-Quran yang apa saja ya, mungkin saya kutip pengertiannya saja karena ayatnya terlalu panjang nanti pada kesempatan ini. Ya. Dalam Al-Quran kita selalu diminta untuk qaulan ma'rufan, yaitu kata-kata yang bisa diterima orang ya, sesuai norma yang berlaku ya, pantas dan patut disampaikan ya. Karena belum tentu cara berkata-kata di suatu masyarakat itu sama dengan di tempat lain ya. Berbicara di Medan sama di Solo tentu aksentuasinya beda ya kan. Kalau di Medan kita agak keras-keras sedikit nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di Solo nanti orang jadi takut gitu ya. Nah, ini qaulan ma'rufan itu diajarkan oleh agama kita ya. Kemudian yang kedua qaulan sadidan. Qaulan sadida ya. Berkata tegas ya dan bernas. Nah, ini Anda semua nanti akan dilatih untuk terbiasa menyampaikan sesuatu yang dengan tegas dan bernas. Dan instruktur akan memperlihatkan itu kepada Anda nanti semua. Ya. Kemudian qaulan layyinan, itu perkataan yang lemah lembut. Ya. Jadi menyampaikan sesuatu juga membiasakan diri dengan lemah lembut. Ya. Mengucapkan I love you kalau keras-keras kan jadi enggak ya. Artinya bisa beda itu ya. Ya. Sampaikan dengan lemah lembut itu. Kemudian qaulan masyuran, ya, kata-kata yang komunikatif. Nah, kita harus tahu dengan siapa kita bicara, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan teman sebaya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang paling sering diucapkan adalah qaulan baligha. Ya. Kita ini adalah semua mubaligh, oleh karena itu harus bisa memberikan kata-kata yang membekas, ya, yang akan selalu diingat oleh orang lain. Ya. Jadi itu kunci mubaligh. Makanya tadi kata-kata Kedahlan yang mengatakan apakah surah Al-Mansur diamalkan kalau itu belum, itu sampai hari ini masih kita omongkan ya. Itu artinya kata-kata yang membekas. Kemudian yang keenam adalah qaulan karimah, yaitu membiasakan diri dengan kata-kata yang mulia ya. Jadi memulai dengan kata yang mulia, kalau nanti menyampaikan sesuatu yang terhormat ya. Itu adalah bagian dari menyampaikan dengan kemuliaan. Kemudian yang ketujuh qaulan sakilan, yaitu kata-kata yang berbobot dan penuh makna. Nah, ini juga Anda semua berlatih menyampaikan sesuatu yang berbobot penuh makna dengan narasi yang baik. Nah, ini insya Allah akan dapatkan semua dalam kajian ini. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, qaulan ahsanu qaulan, ya, menyampaikan dengan pilihan kata terbaik. Ya. Oleh karena itu perlu ditingkat perbendaharaan kata-katanya ya, supaya narasinya juga enak didengar. Nah, itu 8 yang diminta kita lakukan, diajarkan oleh Al-Quran. Tapi ada satu yang jangan dilakukan, yaitu qaulan azima. Ya, itu perkataan yang mengandung dosa besar. Nah, hari ini sekalian saya baru membaca di Suara Muhammadiyah ya. Indonesia yang mayoritas Muslim ini menduduki ranking pertama dalam hate speech. Nah, dalam ujaran kebencian kita itu nomor 1 di dunia ya. Jadi orang bilang udah baca plus 62, itu ujaran kebenciannya sangat tinggi. Nah sekalian, itu barangkali motivasi ya dari sekalian, ya nanti walaupun ini tidak eksplisit, tapi dalam menjalankan Anda mengikuti kajian ini, hal ini adalah menjadi Anda berlatih untuk mengamalkan ini semua, ya. Supaya apa? Supaya keluar dari sini nanti yang lulus kajian Qiyam ini akan menjadi orang yang diharapkan seperti yang tadi itu ya, dari 1 nomor 8. Asal jangan yang nomor 9 ya, qaulan azimah. Ya, mungkin nanti WA-WA-nya lebih santun ya. Tidak lagi menghujat ya. Tidak juga menyebarkan yang diragukan kebenarannya ya. Kan kita tidak boleh menyampaikan kabar bohong juga ya, sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tidak ilmu di dalamnya. Ada sekalian, para instruktur, demikian barangkali sambutan dari Badan Pembina Harian mewakili universitas. Mudah-mudahan ulang Qiyam angkatan kelima ini berjalan dengan baik dan sukses. Ya. Terima kasih kepada BIM, kepada para instruktur dan semua pelaksana yang telah
menyelenggarakan acara ini dengan penuh semangat. Para anak kami juga tentu kajian ini tidak cukup untuk mengajarkan Anda semua untuk menjadi seorang kader ya. Ini harus dilanjutkan nanti ya. Tolong dihayati tadi itu lagu IMM tadi itu ya. Itulah yang dituju dengan anak-anak kami sekalian mengikuti kajian ini. Itu barangkali sambutan kami, maka sekaligus dengan ini marilah bersama-sama, tidak hanya BPH, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian Al-Islam, intensif Al-Islam Muhammadiyah angkatan kelima ini kita nyatakan dibuka dengan resmi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa fathan qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bahril Datuk MM atas bimbingan dan arahan. Acara selanjutnya, penyerahan berkas peserta Qiyam angkatan kelima dari Ketua Badan Pembina Harian kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Bahril Datuk MM dan Ibunda Rasta Kurniawati, Borupin MMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka peserta kajian Al-Islam angkatan kelima atas nama Universitas sejumlah 300 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kami serahkan untuk dilaksanakan kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami terima peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sejumlah 300 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk dibina dan akan menjadi kader-kader persyarikatan yang unggul, cerdas, dan terpercaya. Demikianlah acara pembukaan kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Azmi Nazri selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nampaknya cerah-cerah semua kan begitu kan. Ya, peserta Qiyam saya nampak di sini dari layar nampak aura-aura surganya gitu ya. Calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, atas berkat rahmat Allah kita masih berkumpul dalam virtual meeting ini dalam kegiatan kajian intensif Al-Islam Kemuhammadiyahan angkatan kelima
terkhusus ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, untuk peserta Qiyam angkatan kelima, kita tes dulu, coba angkat tangannya. Silakan untuk seluruh peserta Qiyam, angkat tangannya, tangan kanannya silakan. Baik, alhamdulillah. Tangan kirinya silakan diangkat. Tangan kirinya silakan diangkat. Oke, baik. Silakan dalam hitungan kelima, angkat tangan kanannya dan silakan diremas-remes gitu loh, supaya supaya nggak kaku gitu, nggak kaku. Baik, untuk seluruh peserta Qiyam silakan up sebentar, berdiri sebentar, karena udah hampir 1 jam duduk aja dari tadi ya. Silakan berdiri sebentar peserta Qiyam. Silakan berdiri sebentar. Ayo, untuk berdiri sebentar. Silakan regangkan badannya, goyang-goyang sebentar gitu ya. Supaya nggak kaku. Takutnya pinggangnya agak keselio pula tadi ya. Baik, silakan duduk kembali. Yang sama kita hormati, ya Ibunda Sekretaris Badan Al-Islam Kemuhamadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bunda Rasta Kurniawati Borupenem yang masih berada di tengah kita. Kemudian Bapak Kabimawa, Bapak Radiman, kemudian Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Bapak Abror Adani MSI yang terus memantau kita pada kesempatan kali ini, dan seluruh peserta Qiyam, dan juga Bapak Ibu instruktur dan ya abang-abang kakak-kakak koinstruktur yang berbagi pada kesempatan kali ini. Ya di hari Sabtu ini biasanya kita udah ada ancang-ancang gitu ya. Nanti mau malam minggu kemana ya, kan begitu. Mau ngedet kemana ya, kan begitu. Tetapi kita ambil jalan ini, jalan ditempuh oleh orang-orang yang ingin litulabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Jalan keberkahan, ya. Jadi bukan berarti kita keluar rumah ke kampus baru dinamakan itu jalan jihad fisabilillah gitu, jalan Allah. Tidak. Ini pun sudah menjadi bagian dari jihad fisabilillah kita. Maka kegiatan Qiyam kita ini bukan kegiatan kaleng-kaleng ya. Bukan kegiatan kaleng-kaleng. Kegiatan Qiyam ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Bahkan yang belum mengikuti kegiatan Qiyam wajib harus mengikuti angkatan berapapun, kan begitu. Ataupun semester berapapun. Ya, jadi nanti kita akan terangkan secara singkat. Baik, seperti pepatah mengatakan, ya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, maka kita akan ta'aruf. Kita perkenalan dulu gitu. Siapa di sini yang dipanggil kakak dan abang, siapa yang di sini dipanggil bapak gitu ya. Jangan nanti yang seharusnya dipanggil bapak Anda panggil ibu. Kan begitu. Siapa yang dipanggil kakak Anda panggil jadi abang gitu. Maka kita akan perkenalkan ya Bapak Ibu instruktur kegiatan Qiyam kita pada angkatan kelima ini yang luar biasa. Siap memberikan motivasi kepada kita. Kemudian jangan malu-malu, segan-segan bertanya. Karena materi dari hari Kamis, Jumat sudah kita share ya di grup kloter masing-masing. Anda tinggal nanti bertanya, berinteraksi dengan Bapak Ibu yang luar biasa kami siapkan untuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik pada kesempatan kali ini. Baik, kita bersiap-siap untuk ta'aruf perkenalan. Kira-kira gimana Mas Agus? Oke. Ya sambil diiringi musik sedikit ya. Abang-abang operator, jadi kita punya operator yang luar biasa dari Bimawa dan BIM ini. Wah, kalau seandainya bisa nampak di sini tampilan ruangan produksi kita ini luar biasa perjuangannya. Dari jam 7 mereka sudah stay di sini, kan begitu men-setting yang luar kegiatan kali ini. Oke, baik, kita kenalkan yang pertama ya. Ini lihat dari tampang-tampangnya saja sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng yang nanti akan memberikan pengarahan kepada kita. Yang pertama ada Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG yang merupakan Ketua Badan Al-Islam Kemuhamadiyahan UMSU, fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Master of Training kita pada kesempatan kali ini, dan dosen Al-Islam kemudian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU. Mungkin di sini ada juga yang mahasiswa dari Ibunda Nurrahma Amini MAG ya. Oke, baik, selanjutnya ini ada bersama kita ini. Ya, yang tadi bersama kita Ibunda Bang Polem agak disorot sedikit, Bu Rasta Bang Polem, Bu Rasta Kurniawati Borupinem MA. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merupakan Sekretaris Badan Al-Islam Kemuhamadiyahan UMSU,
fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan dosen Al-Islam Komunikasi Fakultas Hukum UMSU. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Next, kita lihat ya. Nah, ini ada yang luar biasa, kira-kira apakah sudah masuk bersama kita atau sudah dijadikan co-host oleh panitia, Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015 sampai 2020, dan juga tim BIM UMSU serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, kita sapa dulu bersama Pak Ali Imran. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke, baik, selanjutnya kita perkenalkan. Nah, ini ada ayahanda kita yang terus menginspirasi kita, memberikan motivasi terus dalam kegiatan kita ini. Ayahanda Mahmud Yunus Daulay MA yang merupakan bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, tim Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMSU, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Ekonomi Bisnis UMSU. Buya ataupun ayahanda Mahmud Yunus ini merupakan ya salah satu top 5 ya, Ustadz beken gitu ya, yang sering kita dapatkan serap ilmunya, yang sering menginformasi kepada kita, ada candanya, ada seriusnya juga. Mari kita sapa bersama, apakah sudah masuk ke Zoom? Assalamualaikum ayahanda Mahmud Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap mencerahkan anak-anak kita ya, adik-adik kita Ya, pada kesempatan hari ini. Sehat selalu ayah. Terima kasih ayah. Kita kawal terus ya. Siap. Terima kasih. Next, siapa ya? Ini luar biasa. Ada Bapak Dr. Junaidi MSI. Ya, dari tampangnya saya sudah nampak gitu ya, agak mencerahkan, bukan agak, sudah memang mencerahkan gitu hari kita hari ini. Merupakan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara. Tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Teknik UMSU. Bagi nanti mahasiswa FISIP UMSU, Pak Junaidi ya, merupakan juga dosen komunikasi politik bisa, komunikasi Islam bisa, ya mau belajar public speaking yang baik juga bisa, dan luar biasanya tidak hanya dalam hal dunia, dalam hal akhirat pun beliau bisa, karena ada buku khusus tajwidnya. Belajar tahsin pun dengan Pak Jun silakan. Dan juga bagi peserta qiyam nanti yang terus ingin mengasah tilawah Qur'annya, atau ingin belajar gitu, memperbarui atau memperbagus bacaan Qur'annya, jangan segan-segan. Silakan komunikasi dengan Pak Jun, karena beliau adalah salah satu pengurus dan pembina dari klinik Al-Quran kita. Makanya kenapa para peserta qiyam di awal itu diminta data siapa yang bisa baca Quran, siapa yang tidak bisa baca Quran, dan siapa yang berprestasi untuk data. Karena kita punya program BIM UMSU dan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran, beserta klinik Al-Qurannya untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran. Mari kita sapa bersama Bapak Dr. Junaidi MSI. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarhan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sarhan. Alhamdulillah, terus mencerahkan Pak ya. Terima kasih Bapak. Kembali. Oke, baik, terima kasih. Next kita lihat siapa ya selanjutnya. Ini Bapak Saprichan MA yang merupakan Dokter itu Pak Sapran, dokter. Oh sudah dokter Pak ya, nanti belum kita revisi. Sudah Bapak dokter ya, Dr. Saprichan MA yang merupakan wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Sari 2 Bromo itu ya, daerah Bromo. Kemudian anggota dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Mari kita sapa bersama, apakah sudah masuk? Assalamualaikum Pak Sapri. Dibuka mic-nya Pak Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kita tambah Pak, tapi kita nggak apa-apa. Kita ucapkan tahniah, selamat mendapatkan gelar doktoral.
Semoga ilmu bermanfaat untuk kita seluruhnya. Baik, ada kita Ayat Dr. Andes Al-Hilal Sirait MA yang merupakan fungsionaris dari cabang Muhammadiyah Medan Timur dan dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, mari bersama kita sapa. Assalamualaikum Pak Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hilal. Next, kita lihat siapa selanjutnya ya. Ini ibunda kita, Ibunda Uswah Hasanah MA yang merupakan fungsionaris dari Aisyah cabang Medan Johor dan dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita sapa, apakah sudah masuk ke Zoom? Assalamualaikum Bu Uswah. Dibuka mic-nya Bu Uswah. Assalamualaikum Bu Uswah. Oke, nampaknya selanjutnya kita perkenalkan. Ini luar biasa. Ada Ibunda Nadrah Naimi MA, ya kandidat dokter, yang merupakan fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader MPK Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta di Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika ya, ini ya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi kalau yang tinggal di asrama sudah kenal dengan beliau itu ya, Bu Nadrah Naimi. Mari kita bersama, sapa bersama Ibunda Nadrah. Assalamualaikum Bu Nadrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nadrah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini Bunda ya. Insya Allah. Sehat-sehat selalu. Baik. Amin. Amin. Baik, siap. Baik, selanjutnya kita lihat. Ini ada kader muda kita juga ya, Bapak Faisal Amri Al-Azhari, STHI MAG, yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Pertanian UMSU. Ya, Pak Faisal ini ya, apalagi Pak Faisal dan Pak Junaidi itu merupakan sudah mendapatkan syahadah ya untuk tahsin Quran dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi kalau adik-adik, anak-anak kami dari FISIP ingin belajar tahsin Quran, memperbaguskan baca Qurannya, kemudian ya untuk juga setoran hafalannya, untuk murajaah pun bisa ke Pak Faisal Amri Al-Azhari STI MAG. Namanya saya sudah kita ambil dari universitas tertua gitu ya, Al-Azhari. Ya. Assalamualaikum Pak Faisal Amri. Ya, sedang persiapan, mungkin jaringan. Baik, sehat-sehat selalu Pak Faisal. Next, kita perkenalkan. Terakhir, saya sendiri gitu ya. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Ya, nama Said Ahmad Sarhan Lubis, Magister Hukum Islam MHI, merupakan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, yang saya masuk di kelasnya silakan angkat tangannya. Ya, oke, baik, nampak beberapa itu ya. Oke, siap-siap, kita akan bersilaturahmi. Ya, kita akan mencerahkan kehidupan kita pada kesempatan kali ini, punya bekal. Ingat, Qiyam ini sebagai pemantik awal kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya nampaknya sudah selesai, Mas Agus. Oke, syukran. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peserta Qiyam seluruhnya. Jadi di sini ada yang dipanggil sebagai instruktur dan ada juga yang dipanggil sebagai ko-instruktur. Saya lihat wajah-wajahnya ini nampaknya wajah-wajah milenial ini ya. Sering main PUBG, sering main Mobile Legend gitu ya, ataupun game-game yang lain gitu. Dalam setiap permainan atau dalam setiap acara kegiatan pasti ada rule of the game-nya. Ada aturan mainnya. Ya. Di fase pertama, ronde pertama, mau naik ronde kedua ada aturan mainnya. Begitu juga selanjutnya. Maka kegiatan kita ini yang saya sebutkan tadi bukan kegiatan kaleng-kaleng ya, kegiatan yang memang punya aturan main,
bahkan kegiatan wajib bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ada aturan mainnya dalam kegiatan kita. Maka kita akan lihat rule of the game ya, atau kontrak belajar, membangun komitmen pada kegiatan kita hari ini. Karena apa? Tanpa komitmen, kita nggak akan bisa dipegang orang. Ya, jadi kalau kakak ini yang sering peserta Qiyam yang sering dapat PHP orang lain, kalau nggak komitmen tinggalkan aja. Karena yang perlu sekarang komitmen. Nah, yang perlu komitmen jelas ke depannya, kan begitu. Baik, kita akan lihat aturan main kita, kontrak belajar kita selama 2 hari 1 malam pada kesempatan kita hari ini. Nah, tolong dilihat baik-baik, walaupun ini sudah dikirim ya ke kloter masing-masing oleh kakak ko-instruktur dan juga instrukturnya. Baik, yang pertama kita akan lihat. Ya, kegiatan Qiyam kita ini merupakan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 6-7 November 2021 bertepatan tanggal 1 dan 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kemudian poin kedua, peserta wajib mengikuti Qiyam secara aktif. Makanya kami jelaskan dan kami ingatkan. Kami lihat dari tampilan tadi ada yang sedang di atas motor, ada yang sedang di dalam mobil. Kalau mobilnya tak bergerak nggak ada masalah, tapi kalau jalan harus diberhentikan. Ingat, Anda diberikan teguran 3 kali. Anda diberikan teguran 3 kali oleh ko-instruktur di ruangan masing-masing, di room masing-masing, untuk tetap stay, untuk tetap on cam, memastikan bahwasannya Anda tetap mengikuti kegiatan Qiyam ini. Jadi yang masih ada di jalan segera menepi, ya, segera mencari tempat. Karena Zoom meeting kita ini sampai pukul 12 insya Allah. Dan ini sudah masuk penilaian. Karena kegiatan Qiyam ini ada lulus dan tak lulusnya juga. Ya, kami sampaikan Qiyam tahun lalu walaupun secara online itu kurang lebih ada 400 mahasiswa yang tidak lulus. Nah, itu pun harus ulang bisa tahun ini atau tahun depan. Nah, maka kami ingatkan dari sekarang, kakak-kakak instruktur juga nanti mengingatkan di kelas dan juga panitia juga akan mengingatkan harus tetap on cam dan bagi yang ada di jalan harus stay, harus tetap dia mengikuti kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita lihat poin ketiga. Ini sudah jelas ya, memiliki paket data dan koneksi internet. Jadi bagi yang mungkin paket datanya sudah mulai agak kritis, ya segera diisi kuotanya. Ya, jangan nanti ketika ada penugasan alasannya, dalilnya atau alibinya, Pak, Kak, fotonya habis, lambat mengirim, tidak. Jadi kita pun mengirim penugasan itu ada waktu-waktunya, nanti kita akan lihat. Jadi bagi sekarang, Anda yang koneksinya kurang bagus, atau koneksi internetnya atau kuotanya kurang, jaga-jaga segera beli. Ya, ke warung-warung pulsa terdekat gitu ya. Dan saya perhatikan tadi ada yang di pinggiran pantai ini ya, di pinggiran pantai atau di pinggiran gunung ini. Apakah sedang rihlah atau bagaimana kurang tahu, tapi saya berikan jempol yang luar biasa. Demi ikut Qiyam, ia rela untuk cari sinyal, luar biasa. Demi ikut Qiyam, dia rela untuk ikut Qiyam. Itu motivasi luar biasa karena ada usahanya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Baik, selanjutnya, yang keempat, diusahakan ruangan yang kondusif. Ya, ruangan yang kondusif. Ya, jangan pula nanti ketika tanya jawab itu interaksi dengan instruktur, Anda ya ada terdengar suara-suara yang lain atau ada ada ya suara-suara yang kurang pas didengar. Maka ruangannya diusahakan yang kondusif. Poin kelima, join di semua sesi. Ya, ingat ya, selain di Zoom, kita juga di chat. Ada di grup di grup WhatsApp kita. Jangan tiba-tiba nanti Anda keluar gitu dengan adanya Anda kuotanya Pak ataupun kakak ko-instruktur. Kuota saya habis, saya keluar dulu ya dari kloter, padahal dia entah mau dolan-dolan entah kemana-mana gitu ya. Jadi join di semua sesi. Ya, agak bersabar lah ya. 2 hari 1 malam ya cuma kita, bukan seminggu, bukan setahun. Ikuti kegiatan ini. Oke, baik. Selanjutnya